Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mohon dibuka halaman 37 bicara tentang Ahlul Quran. Jadi Bapak Ibu, buku ini berbicara tentang orang Ahlul Quran itu bukan orang yang ngapal Quran saja, bukan. Jangan nggak hafal tapi soleh itu Ahlul Quran. Mengamalkan Al-Quran namanya Ahlul Quran amali. Ada Ahlul Quran lafzi, maknanya apa? Lafadznya dihafal. Ahlul Quran maknawi, tahu maksudnya. Ahlul Quran amali, donatur DKD itu Ahlul Quran amali, aktif pengajian Ahlul Quran amali, walaupun nggak hafal Quran, itu Ahlul Quran juga. Maka yang ideal 3, lafadznya hafal, maknanya tahu, mengamalkan. 3. Kalau nggak bisa 3-3-nya usahakan amal dulu. Nanti kalau ngapal tapi nggak ngamal neraka. Iya kan? Ikhlas dulu atau amal dulu. Ya latihan ikhlas dulu. Kalau amal banyak nggak ikhlas kan neraka juga. Jadi bukan masalah amalnya, latihan ikhlas dulu. Bicara tentang seperti itu. Terus biasanya orang hafal Quran tadi baca surat Al-Waqiah itu dianggap hafid Quran. Hafid itu orang yang hafal 100.000 hadis. Kalau hafal Quran, hamalatul Quran atau hamilul Quran, orang yang hafal. Masalul ladzina hummilut taurata summa lam yahmiluha kama salil khimari yahmil asfarah. Jadi orang hafal Quran namanya hamilul Quran. Orang yang yang hafal hadis 100.000 hadis namanya al-hafid. Tapi di Magelang pokoknya hafid itu hafal ya. Monggo kesalahan yang disepakati gimana sudahlah, enggak bisa dirubah lagi. Itulah bedanya ilmu dan adat. Nah, kan gitu. Yang benar itu hamilul Quran. Tapi yang betul rata-rata al-hafid. Al-hafid itu kayak Ibnu Hajar. Al-hafid hafal 100.000 hadis. Jangan arba'in aja enggak hafal. Disebut hafid. Arba'in Nawawi 42 hadis. Itu aneh ya, kayak itu kebenaran dan kebiasaan. Kita lebih suka kebiasaan. Maka coba Bapak Ibu apa lagu Indonesia Raya ya? Indonesia Raya. Coba nyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia. Itu salah. Yang betul Indonesia. Itu yang benar. Tapi rata-rata Indonesia nggak ada sianya, langsung sah. Itu kan kebiasaan dan kebenaran. Diingatkan nggak mau, pokoknya Indonesia. Loh ya Indonesia. Negeri kita itu Indonesia, Malaysia, Tunisia, bukan Indonesia. Langsung hilang i-nya. Itu bedanya antara kebenaran dan kebiasaan. Kita lebih suka, ya sudah istighfar saja. Wong salah diingatkan nggak mau. Ya, itu makanya kita itu belajar benar tapi kadang disalah-salahkan. Yang pertama ada kata al-alama. Alama itu multimetik. Semua ilmu dikuasai. Dulu kalau orang dapat gelar al-alama, semua ilmu dikuasai. Matematika, kedokteran, biologi, sorof, nahwu, tajwid, qiraah, asrah, qiraah, sab'ah, masuk semua. Itu al-alama. Sekarang baru bisa tajwid sudah al-alama. Itu masih ribut dengan tajwid yang lainnya. Dulu al-alama itu multi talent, semua dikuasai. Contoh Abu Bakar Ar-Razi, ya dokter ya Ahlul Quran lengkap. Dulu begitu nggak ada mapping ini rumpun ilmu sosial, ini rumpun. Dulu jiwanya universitas, sekarang jiwanya fakultas. Itu pun prodi, program jurusan, studi. Wah, tambah sempit lagi. Jiwanya sekarang terkotak-kotak dan pasti ribut. Antar prodi ribut nanti, antar fakultas ribut. Jiwanya nggak ribut itu universal, menguasai.
Fakultas kedokteran dia tahu. Fakultas dakwah dia tahu. Usuluddin dia tahu. Jadi dia tidak terpetak-petak gitu. Dulu, dari sekarang anak muda nggak kuat lagi Pak. Satu aja nggak lulus Pak. Apalagi Pak, skripsi aja nggak jadi. Itu aja jadi mahasiswa yang dicintai dosen. Bimbingan kok lebih 4 tahun. Itu namanya Al-Allamah. Supaya kita tahu, Al-Allamah itu gelar ulama terdahulu yang polimatik, semuanya dikuasai, multi talenta, tidak hanya satu disiplin keilmuan. Tahfidz Quran di era salaf itu pondasi awal. Imam Syafi'i sebelum 7 tahun udah hafal Quran, 9 tahun hafal Muwatta. Kita sudah 70 tahun nggak hafal apa. Imam Syafi'i sebelum 7 tahun selesai Quran. Para ulama itu kalau ingin jadi orang alim gampang. Sebelum 7 tahun sudah hafal. Selesai. Enggak baru mahasiswa baru lantana lul birra hatta hatanya 7 kali itu hatta. Padahal katanya satu hatta aja. Merem lagi hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Melek lali. Itu rendah sekali hafalannya. Kalau jenengan melek kok bisa kayak ini, lihat bakso, lihat jenengan masih lancar. Ya insan zikir rahmat ada orang teriak-teriak itu lancar betul. Tapi kalau bismillahirrahmanirrahim wal muhsanatu minan nisa. Apa ya apa lah daripada Al-Quran. Nah, itu namanya dia punya ilmu. Tahfidz Quran di era salaf itu pondasi awal. Maka anak-anak kita kecil minimal SD itu sudah juz 30, juz 29, 28 itu SD. Kelas 6 itu 28, 29, 30. Sudah itu aja lah, jangan banyak-banyak. Wong maknya juga enggak hafal. Jangan juga maksa anak lahnya. Li, mbok yo hafal Quran kaya iku, kancamu kuwi. Mak, jangan ngomong gitu, Mak. Saya enggak pernah nyamakan Mak dengan tetangga loh. Maksudnya Mak nyamakan saya hafalan kayak itu, matematika kayak itu. Itu kawan-kawan Mak sudah pada mati semua. Enggak saya sama. Maka jangan suka nyamakan. Memang kapasitasnya berbeda. Ada tipe kerupuk, jangan suruh nglangi. Kerupuk suruh nglangi ya ayem. Nek dadi iwa ojo kongkon main basket. Jadi anak itu punya modal sendiri-sendiri. Tidak semuanya hafal Quran, enggak harus. Memang tipenya kuliner. Bakso, bubur ayam itu semangat. Apakah sudah membaca buku ini? Wah, Masya Allah, bagus sekali judulnya. Ada orang itu, bagus sekali Pak Ustadz judulnya, menggetarkan hati. Sudah baca? Belum. Ya. Ada kawan hafidz Quran, dia melihat judulnya katanya gemetar. Wah, gemetar saya. Keluarga Allah, subhanallah. Subhanallah. Sudah baca belum? Nah, kirim buku. Belum katanya. Baru baca judulnya saja. Ya enggak apa-apa daripada enggak baca. Itu kehidupan. Kita itu tipe bukan pembaca. Ayatnya dibaca, Iqra, bacalah. Tapi kita enggak membaca. Ayat pertama Iqra, ayat terakhir faktubu, menulis. Kita enggak membaca, enggak menulis. Katanya muslim apa gitu enggak tahu. Negeri yang paling banyak membaca itu Selandia Baru, Finlandia, Jerman, baru Jepang gitu. Indonesia nang kereta makan bakso, nggawa kacang, crispy. Ini teh pucuk, teh kotak dijejer nang cendela kereta. Bis, naik bis juga sama yang paling repot dengan snacknya, tidak bukunya. Itulah Indonesia, bukan Indonesia, Indonesia. Sudah diajari di awal Indonesia, masuk Indonesia. Pakai shin lagi, Indonesia.
Ini yang disebut dengan berbeda di zaman kita, yang mana tahfidz tidak lagi menjadi instrumen awal keilmuan, tetapi menjadi tujuan. Beda loh. Tahfidz sebagai instrumen awal dengan tahfidz sebagai tujuan. Loh, kok mondok di situ agar hafal Quran loh, beda loh. Itu tujuan loh. Padahal orang hafal Quran itu instrumen awal, bukan tujuan. Kalau hafal itu bukan selesai, itu masih ada level berikutnya. Tapi banyak orang lebih suka pokoknya sudah hafal Quran, lancar, dapat piagam, dapat hadiah umroh, lomba MTQ, sudah dapat hadiah umroh, itu sudah kayak masuk surga. Padahal instruksi Al-Quran bukan untuk dibaca saja, tapi diamalkan. Ayo coba. Wa yutimuna ta'ama ala hubbi miskina wa yatima wa asira. Katanya orang soleh itu suka memberi makan orang lain. Coba tetangganya bacakan Quran terus, enggak kasih makan, jengkel enggak? Ya kayak gitu sama. Tetangga lapar enggak dibacakan Quran, tapi dikasih makanan. Lapar bu, sini saya bacakan. Wa yutimuna ta'ama ala hubbi. Ya langsung pingsan mati. Orang lapar kasih makan, praktek amal Quran. Suka ngasih makan orang lain bukan bacakan Quran. Tetangganya sakit diobati, likulli da'in dawaun, enggak dibacakan Quran terus ya bisa. Wah, sudah saatnya. Saatnya apa? Belum saatnya. Semuanya. Nah, yang kedua, ahlul Quran katanya keluarga Allah adalah kekasihnya. Maka orang yang paling sabar di dunia itu ya sebenarnya wis angel ngapal tapi tetap ngapal wae. Sudah apal lali. Tapi tetap semangat, itu ahlul Quran. Bukan masalah hasilnya tapi semangatnya itu loh. Maka kan ada orang itu, Pak Ustadz, saya itu kalau ngapal susah, kalau sudah hafal kok lupa ya. Wah, jenengan ini pahalanya besar, perjuangannya berat nih. Ngapal susah, setelah hafal, wah lupa, itu luar biasa ini. Yang parah lagi nggak pernah hafal tapi lupa, itu lebih parah lagi tuh. Oh, diganti. Jadi ahlullah yakni keluarga Allah, wali-wali Allah, kekasih Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya. Maka ada namanya Harisah Ibnu Nu'man. Itu Nabi Uritu, Nabi dikasih pandangan, dikasih mimpi, dikasih bisa melihat surga. Terus Nabi berkata, saya dengar suara Quran. Saya tanya Jibril, siapa itu? Katanya, itu Harisah bin Nu'man. Kata Nabi, betul, Harisah bin Nu'man ada orang yang paling baik dengan ibunya. Kalau jenengan baik sama maknya, di surga baca Quran. Wahudu ila thayyibi minal qawli wahudu ila siratil hamid. Baca Quran. Enggak WA-an di surga, enggak ada WA. Enggak ada Facebook, enggak ada TikTok, bubar semua. Yang ada Quran. Abadi. Kalau jenengan enggak hafal Quran, tapi kok baik sama orang tuanya, jenengan nanti di surga baca Quran. Simbolnya begitu. Itu Harisah bin Nu'man itu dia paling baik dengan ibunya. Kata Nabi apa? Kana abbaron nasi bi ummi. Dia paling baik dengan ibunya. Maka nanti kalau punya istri, bukan nanti ya, kapan-kapan, kalau nanti habis pengajian nanti, itu tolong jangan nyepelekan emak Anda. Nomor satu emak Anda, bukan istri. Anda itu emak, bapak, baru istri. Kalau istri itu suami, emak, baru bapak. Itu urutannya. Bukan mengutamakan maknya kalau istri, tapi suami. Kalau suami mengutamakan maknya. Mak siapa? Mak sendiri. Bukan mak yang di warung-warung itu, bukan. Bukan itu. Mak sendiri. Nah, ini kekasih Allah ya ahlul Quran itu. Kenapa?
Ada koneksitas kapan saja. Naik motor ya baca Al-Quran. Naik mobil ya baca Al-Quran. Susah baca Al-Quran. Senang baca Al-Quran. Sendiri baca. Rame baca Al-Quran. Amalan yang enak sekali. Karena saya pikir gini, Allah itu sayang sekali sama kita. Masa kita duduk-duduk suruh baca Quran saja diganjar. Hanya muter lisan saja. Coba. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litazkira tazkiratan liman yakhsha tanzila mimman khalaqa samawati wal samawati arda was samawati ula ar-rahmanu 'alal istawa lahu ma fis samawati. Hanya ngomong gitu aja diganjar. 10 lagi per huruf. Enak enggak? Kalau bilang enak harus mau loh. Bilang enak, mau, enggak, aneh sekali. Takut kejatuhan. Nah itu yang kedua. Kekasih Allah itu ahlul Quran itu. Bapak Ibu nanti dikasih Allah lahumul busyra fil hayatid dunya. Itu poin kedua. Poin ketiga. Para nabi itu jelas mendapatkan jatah surganya. Namun mereka masih diminta agar istiqomah. Apalagi kita. Coba Nabi Sulaiman itu baca kitab Zabur sampai wafat berdiri. Falamma qadaina alaihil mauta ma dallam ala mauti illa dabatun fil ardi ta'kulu min sa'ata. Nabi Sulaiman jelas ganteng, jelas kaya, jelas pejabat wong raja, darah biru, berilmu, kelebihannya banyak. Itu kalau tahajud panjang sampai meninggal. Jenengan nggak pati ganteng, nggak pati sugih, ya bukan darah biru, darah merah, yang nggak bukan orang penting juga. Disuruh baca Quran kok nggak mau, aneh sekali. Nabi Sulaiman itu jelas tuh, gantengnya jelas, darah biru jelas, kaya jelas raja, pejabat jelas, ilmu jelas. Wow. Orang yang jadi nabi mesti punya ilmu, ilmunya banyak. Hikmahnya banyak, kaumnya banyak, ya jin juga, pengikutnya, followernya itu banyak sekali. Tidak hanya manusia, ya jin kabeh. Jenengan baru dapat 1000 follower aja gaya-gaya nggak baca. Malulah nama sama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu, kok bisa orang sudah jelas hartanya banyak, pejabat masih bisa sholat Allah sampai meninggal berdiri. Lah kita itu tidur pengajian tidur, siap-siap. Ini mbok yo nggawa selimut sekalian, bantal. Niatnya yang lurus pengajian itu untuk nyari ilmu, bukan daripada di rumah dimarahi istri kan. Itu para nabi itu jelas. Qala qad ujibat da'watukum fastaqim wa la tattabi'ani sabilal ladzina la ya'lamun. Itu suruh terus itu. Fastaqima, terus saja wahai Nabi Harun, wahai Nabi Musa, lanjutkan. Wong sudah disiksa 40 tahun masih lanjutkan aja. Habis itu dikejar-kejar ke lautan. Nabi Ayub juga 18 tahun sakit masih suruh istiqomah. Wah. Nabi Nuh itu malaikat arsalna nuhan ila qaumi falabisa fim alfasanatin ila khamsina ama, sampai ratusan tahun dihina kaumnya suruh istiqomah. Wah, coba jenengan ikut Nabi Nuh 100 tahun insyaallah. Iki nabi tenanan apa ora ya? Ratusan tahun itu dibully. Nabi tenan apa? Enggak udan-udan, enggak enak udan. Coba jenengan ikut Nabi Nuh. Enggak kuat. Saya izin pamit. Loh, kemana? Saya itu kok hati-hati itu. Makanya jenengan untung nggak hidup pada zaman Nabi. Untung. Coba jenengan kalau zaman waktu itu sudah hidup mungkin memusuhi Nabi Nuh. Karena mulai bikin kapal mulai sampai hujan itu ratusan tahun, bukan puluhan tahun, ratusan tahun. Kira-kira yakin nggak? Nanti udan. Nggih Nabi itu masih hari pertama nggih. Minggu berikutnya insya Allah ada udan. Nggih. Tahun berikutnya, insya Allah. Itu meragukan sudah. Baru setahun sudah mau minggir. Ratusan tahun. Itu Nabi Nuh. Nggak mundur juga Nabi Nuh. Saking yakinnya. Al-Quran itu jelas dari Allah. Tapi kita baca aja ngantuk. Pengen cepat tidur, baca Quran jangan.
Buka WA, melek terus ya. Mbok yo dibalik. Langsung wah Quran ini seharusnya begitu enggak. Kalau megang HP harusnya ngantuk. Waduh, WA ngantuk harusnya begitu harus. Tapi enggak dibalik, WA mencicil langsung wow. Quran langsung bismika Allahumma. Wah, imannya lemah sekali orang ini. Orang nomor 4, orang yang istiqamah, mereka yang lurus dan akidah tauhid. Innalladzina qalu rabbuna. Maka yang berat buat ahlul Quran itu apa? Istiqomah wiritan Quran sehari minimal kalau mahasiswa 1 juz. Kalau nggak bisa 1 juz ya 5 juz. Itu cepat pingsan dan cepat masuk alam barzah. Maka yang paling berat buat ahlul Quran itu istiqomahnya itu loh, sehari 5 juz, seminggu khatam gitu. Istiqomah yang berat, bukan masalah lancar enggak penting lancar enggak lancar. Wong duduk imam Masjidil Haram juga. Kalau jenengan ngimami Masjidil Haram ya harus lancar. Wong imam sini makmumnya juga enggak bisa ngecek itu surat apa hadis. Dibacakan Arba'in Nawawi juga enggak tahu. Coba bacakan Arba'in Nawawi kan enggak ada yang protes. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Allahu akbar, Allahu akbar. Adalah hadis. Paling enak ngimami di Indonesia, enggak tahu kalau itu hadis. Baca. Berdoa di Indonesia juga enak, baca aja sorob. Daraba yadribu darban wa madraba madrab. Idrib la tadrib madraban. Itu enggak tahu. Orang kampung enggak tahu itu doa apa sorob enggak tahu. Yang penting amin, amin, amin. Paling enak doa di Indonesia, semakin enggak jelas semakin amin. Allahumma ya Rabbana. Allahumma. Itu paling enak begitu. Kalau jenengan suruh doa jangan takut, pokoknya Allahnya yang kencang. Allahumma ya Rabbana. Oh, itu sudah dapat berkat insyaallah. Ini contoh saja lah. Maka doa di Arab itu jelas. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaq. Tadi saya baca itu ingat Ustaz Samhari. Karena biasa ngisi di yang depan sana almarhum dekat sungai itu musala itu. Saya pernah lihat ya Allah. Kadang di situ tuh. Sekarang udah almarhum. Ya itu pahalanya mengalir. Ya. Orang-orang yang istiqomah paling berat Ibu. Kalau ngaji hanya sebentar gampang, terus mutung gampang. Jengkel tetap ngaji pahalanya 2. Ngelawan jengkel dan ngaji. Maka kalau jenengan males ngaji saja pahalanya 2. Ngelawan males dan ngaji. Kalau semangat pahalanya 1. Berarti enak mana? Males. Ya sudah. Maka ulama dulu kalau malas, semangat nih ngelawan nafsu. Kalau jenengan nggak malas, ya sudah. Kan? Maka ulama dulu itu malas rezeki karena ngelawannya pahala, ibadah pahala. Maka kalau jenengan malas, syukuran, ngundang tonggo. Ada apa? Males. Seharusnya begitu. Ini tolong nanti yang nggak cocok di-cut ya, takutnya menyindir orang repot. Nggak tahu konteksnya masalah semua. Terus yang kelima, jihad dengan Al-Quran adalah jihad besar. Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Maka janganlah engkau taati orang-orang kafir dan berjihadlah menghadapi mereka dengan Al-Quran, dengan semangat jihad yang besar. Maka ketika Al-Quran diturunkan ke gunung nggak kuat ya. Apa ayatnya? Dia bilang la yastawi ashabun nari wa ashabul jannati hum faizun law anzalna hadzal qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Enggak kuat, berat instruksinya. Kalau baca saja semua bisa. Instruksinya seperti idfa billati hiya ahsan. Kalau ada orang nyolong sandalmu, tambahi sandal baru gitu. Itu loh yang berat kayak gitu loh. Kalau ada orang ngomel-ngomel, datangi, bawa gula 1 kilo, kopi 1 kilo, gawa cemping, gawa gudel, pedet. Itu loh ayat yang paling berat kayak gitu.
Rangkul musuhmu itu loh paling berat. Kita kan kalau nggak cocok kowar-kowar paling gampang. Terus nyebut kejelekan itu paling gampang itu. Yang paling berat itu kalau nggak suka rangkul, my darling, aku nggak suka kamu. Nah, itu kan. Maka suami yang baik itu kalau jengkel peluk ya Pak Karno nih. Peluk aja. Sayang, aku lagi jengkel, itu hebat. Pahalanya 2, melawan kejengkelan dan memeluk. Berarti enak nggak jengkel? Enak bagi yang bisa ngelawan. Tapi kalau nggak bisa ngelawan jangan coba-coba minta jengkel. Ini ilmu perjengkelan. Terus jihad besar ya jihad Al-Quran. Maka berat Bu. Kalau tidak dirutinkan, harus punya waktu khusus. Kalau 5 juz ya paling enggak 2 jam per hari. Modalnya 24 jam. Allah minta 2 jam saja. 5 juz. Kalau 1 juz ya setengah jam. Bahkan bisa 1/4. 1 juz dong. Padahal modalnya 24 jam. Allah minta 1/4 aja. Waduh, banyak kerjaan ya Gusti. Itu belum itu saya sibuk sekali. Saya baru mau mati dibacakan. Enak men. Al-Quran ini untuk orang hidup. Orang hidup butuh dibacakan. Maka mbah-mbah yang sampun sepuh panggil cucunya. Bacakan Mbah Quran. Ya Mbah. Surat apa Mbah? Ya ben awet muda. Surat Maryam. Surat Yusuf kan gitu. Surat An-Nisa. Itu orang-orang yang hebat. Cinta sebelum terpaksa cinta kan. Sebelum dibacakan, membaca dulu. Nomor 6, Ahlullah atau keluarga Allah itu mereka keluarga Allah yang merupakan para kekasihnya. Mereka bersabar, bahkan menyabarkan diri. Asalnya nggak sabar. Qiyamul lail sapa sing gelem jam 1? Ayo pilih mana? Jam 1 apa jam 3:30? Jujur jawab. 3:30. Sudah, aku tahu jawabannya. Al-Quran bukan 3:30, jam 1 sudah berdiri. Itu kata Ibnu Mas'ud. Kalau mahasiswa ini, wah, tadi malam rapat ya Pak, sampai jam 11:30. Waduh, demi umat Pak, pergerakan umat yang mana lagi? Mengatasnamakan umat padahal untuk mencari dalih tidur, kan gitu. Itu mendekap kalam Allah. Kenapa sebut kekasihnya begini Bu? Jadi kalau kita baca Quran berarti diajak dialog sama Allah, bicara. Kalau kita itu berdoa, itu munajat pada Allah. Maka kenikmatan utama ya diajak bicara itu. Ayo baca. Kul wa qul i'malu wa sayarallahu amalakum wa rasulul mu'minun. Kita diajak bincang, berdialog dengan Allah. Berdoa juga. Maka sering-sering berdoa walaupun belum dikabulkan. Iblisnya bisik-bisikan jenengan, awakmu iku ndonga ket biyen gak dikabul-kabulnya, tetep ndonga wae. Jawab wae gini Bu. Setan, saya doa itu untuk ibadah, bukan untuk dikabulkan. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu intisari ibadah, enggak masalah dikabulkan. Kata setannya, wow, enggak bisa ganggu, enggak bisa ganggu. Wow, bingit nih gitu. Jadi kalau jenengan berdoa bukan tujuan dikabulkan, ibadah itu sudah purna, sudah ibadah. Doa aja. Yang banyak berdoa. Bisikan hati, ket biyen donga yang enggak mandi-mandi ki piye to. Padahal Allah suka suara jenengan malam hari. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Sesuatu yang matang itu perlu proses yang panjang. Kue matang harus diadon, dimasak, di oven, dikunyah. Dan buah matang harus dari biji awal dihimpit tanah, kepanasan, kehujanan, diterpa angin, dipanen, baru dikunyah. Persis kayak orang hafal Quran, nggak bisa tiba-tiba lancar, nggak bisa. Ada itu Google itu lancar. Tapi nggak punya adab. Google ditanya apa saja jawab. Kalau mahasiswa ditanya kan ada adabnya. Ini nggak sopan, nggak perlu dijawab. Maka jangan berguru ke Google, walaupun alim dia nggak soleh.
Google itu alim banget loh, expert, ilmunya banyak, tapi nggak punya adab. Coba tanya wedhus yang muncul, wedhus gitu. Apa saja yang buruk tanya aja, dia akan jawab semua. Tapi kalau ustadz punya adab, jangan tanya itu, kurang sopan kan gitu. Google semua dijawab. Berarti Google itu punya ilmu tapi nggak punya, maka jangan berguru ke Google. nggak punya adab. Dia semuanya tahu, everything know, semuanya dia tahu. Malam ada sih jawab, coba jam 12 malam tetap jawab, nggak bilang aku ngantuk, nggak bisa gitu. Emang dia jawab terus selama kuotanya ada. Mahasiswa kadang golek free hotspot. Sampai ada wifi tertulis lagi nyari wifi ya. Terus lanjut yang ketujuh, keluarga Allah itu sangat sabar karena bukan interaksi dadakan. Jadi baca Quran itu enggak mendadak terus selesai mendadak, tidak, memang continue. Maka ada kata tala yatlu tilawatan. Tilawah itu continue. Maksudnya begini. Kalau jenengan baca Quran, contoh sudah khatam hari Jumat kemarin, minal jinnati wan nas, lanjut bismillahirrahmanirrahim, dhalin amin alif lam mim zalikal kita, itu namanya tilawah. Tilawah itu continue. Kok jenengan baca Quran akhir Al-Kahfi kok seneng? Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Alhamdulillah, sudah itu bukan tilawah. Karena seneng kalau selesai. Tilawah itu gelisah kalau selesai. Jenengan malah gelisah kalau membaca, senang kalau selesai. Itu bukan tilawah. Tilawah itu kalau kita berhenti sedih, ya Allah, kok aku berhenti ya Allah, aku ingin baca lagi. Tenanan po. Lanjut sama Allah dulu. Ayat surat berikutnya kan gitu. Tidak berhenti. Itu namanya talayatul tilawah. Kita belum level itu. Kita kalau sudah sampai target, bahkan dipegang-pegang dulu masih banyak ya. Wih, lumayan ini. Waduh, baca Quran kok waduh. Astagfirullahaladzim. Aneh sekali manusia ini. Terus, jadi sangat sabar karena bukan interaksi dadakan. Itu interaksi yang sangat lama dalam kepahitan dengan mengurangi hal-hal mubah. Seperti jarang tidur, jarang ngobrol. Nggak ada jalan-jalan buat ahlul Quran. Ayo ke pantai yuk, ngapain? Hataman Quran nggak apa-apa, monggo. Silakan ke Bali, hataman Quran. Atau ke Dewi Ruci, Parangtritis, hatam boleh. Tapi kalau tidur-tiduran ngapain? Layar-layar di depan musola juga boleh. Itu samping sungai itu juga boleh, malah gratis. Nanti datangi ular, terapi ular malah. Jadi orang ahlul Quran itu meninggalkan hal-hal yang mubah, nggak penting-penting tinggalkan. Ngobrol, ngapain sih ngobrol? Jatahnya sekarang hari apa ini? Sabtu, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, sudah baca aja itu. 3 saja, hanya 3. Kalau Ahad itu paling hanya Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal sama At-Taubah, hanya 5. Enggak sampai 10. Kalau Senin coba itu Yunus, Hud, Yusuf, Ar-Ra'du, Ibrahim, Al-Hijr, An-Nahl, hanya 7. Selasa coba Al-Kahfi, Maryam, Anbiya, terus Al-Hajj, terus Al-Mu'minun, An-Nur sama Al-Furqan. Hanya 7 doang. Masa Tuhan 7, aku pengen nambah. Tenanan po. Mari kita paksa diri kita baca Quran. Kalau nggak dipaksa, pasti kakean alasan, tak jamin. Apalagi yang nom-nom, wah sibuk sekali Pak Ustadz hari ini, luar biasa, sampai lupa saya nggak baca Quran. Wow. Pantesan hati saya gelisah. Apa aja alasan. Terus jadi meninggalkan hal yang mubah, kayak ngobrol-ngobrol di kafe itu nggak terlalu penting. Di kuburan nggak ditanya, kafe nggak ditanya.
Yang ditanya surat Al-Mulku, punya apa Al-Mulku enggak? Punya malaikat mungkar nakir. Oh iya, enggak usah kami tanya. Ngapal aja Al-Mulku. Tiap malam baca Al-Mulku. Insya Allah bebas siksa kubur. Enggak percaya, praktekin aja. Terus yang ke-8, Ahlul Quran itu mereka yang membaca secara hakiki. Alladzina atainahumul kitaba yatluna haqqa tilawati ulaika yu'minuna bihi wa ma yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Membacanya yang hakiki, membaca hakiki jelas, tadabbur, ada penghayatan, pengamalan. Kalau di sampulnya ada 7T itu, 7T. Tahsin, tahfidz, tafsir, tadabbur, tanfid, tansir, sabat, 7T. Itu menurut saya. Kalau jenengan nanya, 1T aja Pak, ya monggo. Tahsin saja terus almarhum surga juga. Tapi surganya surga tahsin. Kan ada surga tahsin, tahfidz, tafsir, tansir sampai sabat. Beda itu. Kalau hanya Iqra 1 ya masuk surga, tapi enggak bersama para nabi wong Iqra. Umi, tilawati, kiroati masih dasar. Beda dengan yang sudah punya yayasan, donasi infak, beda lagi. Kalau kita belum level itu, kita masih level astagfirullah. Saya diganggu setan Pak. Kata setannya, siapa yang ganggu? Lu aja yang terganggu diri sendiri. Kata. Anda belum diganggu sudah terganggu. Kata. Jadi jangan suka nyalakan setan jin. Jadi kita ada hawa nafsunya. Jadi dengan malas, wah saya diganggu setan. Kata setannya, aku belum loh. Aku belum on loh katanya. Jadi kalau kita nakal itu belum tentu dari setan jin, tapi dari hawa nafsu kita. Ada ujian hawa nafsunya. Maka kalau mimpi buruk jangan salahkan setan. Mungkin sebelum mimpi jangan jengkel sama orang, belum memaafkan, berarti setannya mana? Ya sudah. Lihat di kaca ada setannya nanti. Malam-malam jangan bangun mimpi buruk. Lihat di cermin, itu ada setannya di situ. Oh kata Pak Kasban di cermin. Oh iya, oh saya ternyata. Jadi jangan selalu salahkan setan jin, tapi ada namanya hawa nafsu kita. Maka kita sudah baca ayat kursi pun mimpinya buruk, itu bukan dari jin, dari diri Anda sendiri. Kata setan jinnya, sesama setan jangan begitulah. Kemudian dia dikatakan membacanya yang betul. Yang ke-9, Ahlul Quran paling ideal itu saat mereka mampu memadukan hafalan tadi sudah, makna dan pengamalan serta mendakwakan. Itu paling lengkap. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Itu yang ideal sekali. Tapi kalau mbah-mbah ini, Pak Ustaz, saya baca apa menghafal? Kalau mbah-mbah fokus membaca yang bagus, Mbah. Tapi aku sudah hafal, Pak. Ya sudah, dengan tambah tafsirnya. Jadi ada jenjangnya. Kalau tua, mudah lupa itu lebih baik banyak membaca saja. Kalau masih muda, saya sarankan menghafal. Masih muda, nggak apa-apa. Kalau yang sudah sepuh, fokus banyak membaca. Sampai lisan kita bergerak sendiri. Sampai kita mimpi baca Quran. Kata orang Mesir, saya di Mesir, orang Mesir bilang apa? Idza kunta ra'aita fil manam tatakallam arabiyyah anta mahir bil arabiyyah katanya. Kalau kamu sudah mimpi bahasa Arab, kamu bisa bahasa Arab. Subhanallah. Kalau jenengan sudah mimpi baca Al-Quran itu memang mahir Quran. Mimpinya ke Artos, alun-alun, Gardena, ya ahli Gardena. Bukan ahli Al-Quran. Orang Mesir bilang gitu. Kalau kamu sudah mimpi bahasa Arab, kamu bisa bahasa Arab. Betul, saya mimpi ngomong Arab Mesir. Dia bilang, barok amil kuais, tamam, mie. Gitu. Bisa ngomong Arab Mesir, berarti dia bisa. Betul juga ya. Makanya ini ada istri saya, karena tak ceritain. Aku tadi malam baca surat mimpi Al-An'am gitu. Alhamdulilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati wan nujum Saya tak ceritakan. Aku mimpi ngimami Masjid Nabawi terus baca surat Al-Hasyr
Subhanallah samawati wa security-nya mengamankan saya. Terus saya bangun, ngimami subuh saya baca Al-Hasr. Makmumnya teler-teler. Itu 1 rakaat. Teler-teler. Saya minta maaf ke makmum, minta maaf. Karena saking senangnya saya baca surat Al-Hasr di Masjid Nabawi. Security itu mengamankan. Saya pakai jubah. Allahu Akbar. Waladdallin. Asabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitab. Bacanya pelan-pelan. Subuh juga tak baca pelan-pelan. Makmumnya, saya langsung WA minta maaf. Saking senangnya tadi malam mimpi baca Al-Hasr di Masjid Nabawi. Security ngamankan saya. Doakan saya jadi imam Masjid Nabawi. Amin. Insyaallah. Walaupun nggak jadi imam beneran, penting sudah mimpi jadi imam. Jadi saya imam Masjid Nabawi dalam mimpi. Itu halal, nggak apa-apa, nggak haram cerita kayak begitu. Jadi saking senangnya Al-An'am kan, tadi baca surat apa? An-Nisa itu. Sudah terbawa mimpi. Lah kalau mimpinya mancing berarti ahli iwak jair sudah. Mimpinya kok goes-goes ya ahli sepeda ontel sudah. Insyaallah mlebu swarga numpak sepeda ontel. Lambat. Lewat sirat kecemplung. Ahli goes-goes. Maka tolong yang ahli goes-goes boleh, tapi sambil 1 juz sini ke sono ke arah Temanggung itu 1 juz, Keranggan itu 1 juz. Tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama wa rafa'a ba'dahum darajat 1 juz Keranggan. Lanjut lagi Paraan 2 juz. Insyaallah pulang dibacakan Yasin. Karena kecapean. Sudah. Oke, itu sudah sampai terbawa alam sana betul. Namanya bawah sadar. Jadi kan ngelindurnya kok Quran berarti Quran. Ngelindurnya kok HP berarti ahli HP. Jadi kan bangun yang langsung dicari apa? Nah, itu ahli HP. Ahli HP. Kalau jenengan bangun-bangun nyari tasbih, ahli tasbih. Mana tasbihku? Ahli tasbih. Kita malu loh kalau bangkit dari kubur langsung nyari HP. Dibangkitkan Allah, ayo bangkit dari kubur. Pun di HP kula. Ya Allah, astagfirullah, la haula wala quwata. Karena orang tidur kayak orang mati. Lah bangun-bangun langsung dibangkitkan dari kubur langsung golek HP. Bukan golek Gusti Allah gimana? Seharusnya alhamdulillah ahyana ba'da ma nasa. Alhamdulillah radda ila ruhi wa adina li bi dzikrihi. Seharusnya begitu. Kemudian inna fi khalqis samawati wal ardi Ali Imran. Bukan kok enggak ada HP ku. Nanti kayak bangkit dari kubur langsung nyari HP. Naudzubillahi min dzalik. Tolong biasakan sebelum tidur bawa tasbih ya, Mbah. Sehingga jangan ketika bangun jam 2 yang dicari tasbih. Mana tasbihku? Sehingga kelak kita bangkit dari kubur nyari tasbih. Bukan nyari HP. Jadi kalau mudah-mudahan ini saya yakin bawa Quran kalau tidur. Bawa doang tapi nggak dibaca. Sampai ketiban Quran. Coba jadi kan baca Quran sambil tiduran kan capek. Ini ketebuk lah. Mati syahid itu. Kenapa mati? Ketiban Quran. Itu bagus, itu alasannya enak sekali, ketiban Quran daripada ketiban kelopo kan. Anak muda itu mati kenapa? Ketiban kelopo nggak keren. Ketiban Quran luar biasa. Terus Al-Quran itu katanya tergambar dalam surat Al-Mu'minun itu sudah amali ya. Kemudian yang 11 Al-Quran diumpamakan pohon rindang besar kokoh, akar menghujam, menyimpan air, tinggi menjulang, ranting dan daun lebat, berbunga indah dan berbuah di setiap saat. Jadi bawaannya itu adem.
Nggak gampang emosi, tapi esmosi, dingin. Esmosi dingin. Kalau emosi panas. Nah, kurang itu diomongin kayak apa-apa. Oh begitu? Makasih ya. Gitu. Kita dikasih Allah 24 jam. Ada orang ngomel-ngomel 5 menit. Kita balas. Kita itu enggak rasional. Kita punya uang 24 miliar. Diambil orang 500 juta. Kok kita malah ngomel-ngomel? Fokus saja yang tinggal 24, yang tinggal 23 miliar itu disimpan, dijaga. Enggak ada waktu untuk mengejar maling yang nyuri hanya 500 juta. Ngapain? Orang kok balas ucapan orang, berarti dia al-kendiri. Al-kendiri itu fokus pada hal yang nggak penting, menghilangkan modalnya, ya. Bayangkan Bu, di dompet itu ada uang 5 miliar, hilang 10.000, kira-kira fokus yang mana Bu? 10.000. Sama, usia kita itu mahal, 24 jam. Diomongin orang 1 menit, kita jengkel sampai 1 jam. Berarti kan kita rugi 55 menit. Nyambung nggak ini? Nggak nyambung, awas ini. Tadi kurang cerdas. Tolong makan yang bergizi. Jangan tahu tempe terus. Ikan gurami tiap hari. Mohon gurami. Ikan gurami. Ikan itu mencerdaskan. Tahu tempe penyet, otaknya kepenyet. Kenapa orang cerdas itu? Saya tuh ngiri sama kawan-kawan itu, hafal Alfiyah, hafal Imri, hafal Quran. Kok bisa sih kamu hafal gitu? Saya ngiri banget. Rupanya orang Paciran. Tiap hari makan ikan, Lamongan. Semua dihafal. Suka makan ikan. Ikan itu memang enak, menyerdaskan. Kalau jenengan mohon maaf, kalau tempe terus, alamat. Nanti gayanya gaya tempe, melakunya melaku tempe. Itu tempe. Tapi kalau jenengan makannya itu daging kuda, gitu. Jadi makanan itu mempengaruhi perilaku kita. Kok kerupuk terus ya kelemar-kelemar, bubur terus. Jangan Bu, kalau bisa makanan yang bergizi, paha kambing, nah itu kesukaan Nabi, paha kambing. Coba sesekali lah satu paha sendirian, makasian nggak pernah. Wajahnya wajah paha ayam. Nabi itu paling suka depan kambing itu, kaki paling kanan depan itu sendirian. Itu namanya kebab. Kalau kita itu nggak bisa kebab diterjemah sate, nggak bisa. Sate ya cuil-cuil cili-cili itu kadang ya usus barang. Kebab itu daging besar, tongkatnya besar, makanya itu semua daging nggak ada nasinya. Kita itu daging sak cuil, segone sak gunung Merapi. Gimana bisa cerdas ya nggak bisa. Madu wajib mahasiswa, madu, apa sauda, zaitun, minyak ikan. Insya Allah ketemu Putri Duyung. Minyak ikan itu jangan kayak pop es, jangan. Makanan-makanan yang instan hindari. Mie, jangan mie. Mie goreng, mie godok, gak usah mie-mian, mie tenanan. Mie gak usah. Yang normal aja, buah-buahan. Cerdas. Karena gak ada pengaruh penyakitnya, gak ada. Semangat terus. Apel, pisang, semangka itu perbanyak. Insya Allah wajah jenengan, wah, kayak baby face. Ini kok masih muda ya, wajahnya 17 tahun ke atas. Karena makannya sayur-sayuran. Maka usahakan mbah-mbah yang sepuh jangan banyak roti-rotian, nggak usah. Cukup rumput-rumputan, sayur-sayur. Kangkung, bayam itu. Sehat, buah-buahan, sudah. Jangan banyak makan nasi, enggak, sudah buah-buahan. Cukup telo siji. Sudah, itu sehat, lebih menyehatkan. Maka makanan ahli surga kan apa? Buah-buahan kan? Ya kan? Buah-buahan, wa faqihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi thairin. Loh, wa lahmi thairin. Apa daging unggas.
Toir juga bukan hanya manuk, enggak, bisa ayam, bisa entok. Daging-daging enggak ada tahu, enggak ada tempe. Ahli surga enggak makan tahu, enggak makan tempe. Daging. Kalau jenengan sudah bisa makan daging dan buah-buahan, calon ahli surga. Tapi kalau tahu tempe terus, wah, bisa darah tinggi. Tahu lagi. Loh, darah tinggi kan. Karena tiap hari tahu. Maka boleh makan tahu, tapi jangan tiap hari. Nanti bahaya. Nanti karakternya karakter tahu. Usahakan ikan. Kalau ini ada uang, pergi ke rumah makan Padang yang serba 10.000, ambil ikan tongkol. Wah, sehat, lebih baik sehat daripada enak. Ikan aja. Udang, makan udang. Laut-lautan itu makan semua. Anjing laut, babi laut, halal semua. Makan apa? Anjing laut. Halal itu, babi laut halal semua. Boleh, silakan. Maka yang di pelayaran bersyukur ya, karena biasanya ada kesempatan makan yang laut-lautan. Bagus. Tapi jangan lama-lama di laut. Banyak gangguan. Terutama sinyal. Enggak ada sinyal. Sinyal pada Allah putus. Terus 12, kita tilawah atau mengaji itu untuk mendakwahi diri kita. Berarti kalau ada ayat itu untuk kita, bukan untuk orang lain ya. Contoh, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadil billati ahsan. Itu untuk kita. Jangan sampai gini loh. Kalau ada contoh ayat, as-sariqu was-sariqatu faqatu aydiyahuma jazaa'an bima nakala minallah. Jadi kalau ada pencuri, kalau kebayang orang lain, jenengan suka mencuri usia sendiri, enggak untuk kebaikan, kan gitu. Az-zaniyatu waz-zani fajlu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Terbayang saya punya zina mata, zina tangan. Jangan untuk orang lain. Kalau jelek untuk orang lain, kalau baik untuk itu sombong sekali itu. Ulaika ashabul jannah. Memang gini ahli surga, kata siapa? Kata siapa itu? Kamu aja sok mantap. Jadi mendakwahi kita. Jangan wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum. Jangan ngomongin orang. Oh, saya memang sering ngomongin orang. Astagfirullah. Itu maksudnya itu. Khitabi Quran itu untuk kita, bukan untuk orang lain. Kita sendiri. Dimarahi Quran. Istanibu, jauhi. Fastanibuhu, jauhi khomer. Jangan sampai oplosan terus mati, jangan tuh. Jangan. Lebih baik apa? Sholat mati bagus. Sholat yang panjang. Jam 11 mulai sampai subuh bisa mati sholat. Itu bagus. Mudah-mudahan tolong praktekin masjid ini. Jam 11 sudah ada yang imami. Insya Allah makmumnya nggak ada. Itu di Kairo jam 11 sudah mulai. Di Bogor juga pernah di Hotel Pramesti itu jam 11 sudah mulai. Wow, jam 11. Selesai subuh. Kalau wajah-wajah jenengan wajah kulhu. Bukan wajah jam 11. Itu ada orang yang mulai jam 11 mulai di Masjid Rahmah, Kairo City itu. Itu saya tahu. Saya ikut. Allah, jam 11. Waduh, lama juga nih, sampai panas kaki saya. Selesai sholat bukan assalamualaikum, alhamdulillah. Saking senangnya salam. Kita tunggu si salam ini. Salam. Satu kali salam itu 1 jam. Jadi 2 rakaat itu 1 jam. Insya Allah jenengan kalau mau tak antar ke Kairo. Tak antar. Insya Allah jenengan nggak mau. Karena nggak punya duit juga. Di Kairo ada Masjid Rahmah itu jam 11 Mbak. Bagi yang mau umroh plus nanti ke Kairo ada Masjid Rahmah. Sholatnya jam 11. Insya Allah jangan maaf Pak Ustadz masuk angin. Ini sudah bawa tolak angin sejak di Magelang. Iya, sepaham aku kalau BLT nggak ada masuk angin. Tilawah itu untuk mendaki. 13. Pemuda Al-Quran berkarakter seperti Ashabul Kahfi. Imannya kuat, yakin.
Mulham itu dapat firasat, sering dapat firasat. Maka anak muda saran saya, jangan pakai HP terus, bawa pulpen, kertas. Tiba-tiba di jembatan ada ilham, firasat, tulis. Maka ini rata-rata firasat semua. Saya jalan terus ada terlintas berhenti di kuburan, nulis dulu. Kadang di jembatan, kadang di lampu merah Artos, lama sekali itu. Lampu merah terlama di dunia. Dari arah Nepak ke arah Artos itu lama sekali. Itu kalau dibacakan Yasin selesai. Yasin selesai. Plus ada hiburannya kan. Itu lampu merah terlama di dunia itu perlu ada solusi itu. Kalau nggak sabaran bisa ngamuk-ngamuk. Lama sekali. Kalau nggak salah sampai 170-an itu menit. 170-an detik. Kalau nunggu jangan stres, buat yasinan aja. Yasinan belum selesai kok hijau kayak gitu. Enggak ya banget. Yasinan di mana? Artos. Nah itu keren. Jadi orang ahli Quran itu nggak pernah kecewa karena waktu berhenti memang jatahnya baca Quran. Baca di sini aja. Gitu. Jadi pulang-pulang udah selesai. Wiritan hari ini selesai. Jadi nggak wah aku belum mau baca. Jangan itu kenapa membaca harus di masjid? Tidak harus. Di pasar juga boleh. Dimanapun boleh kecuali di tempat kayak yang kotor, kamar mandi. Nah, tilawah itu untuk mendawai kita. Pemuda Quran itu seperti itu. C. Pemuda memiliki koneksitas dengan Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasada. Yang D. Pemuda berpendirian teguh. Dalam ayat 14. Nah, teguh sekali. Kemudian bukan Pak Teguh ya, 14. Pemuda Al-Quran seperti sahabat Nabi. Kalau baca Quran itu bukan masalah ayat berapa, posisinya di mana, riwayat imam siapa, itu penting tapi nggak terlalu penting. Yang terpenting apanya? Dia aksinya. Mau untuk apa ini? Saya tadi baca Qul a'udzu birabbil falaq. Apa ya aksinya? Jangan menyakiti orang, kan min syarri ma khalaq. Jangan hasad, jangan kedukun, itu aksinya gitu. Jangan percaya pada ramalan rasi bintang yang ada di internet. Apa? September, wah rezeki Anda macet, wah sedih. Cinta Anda kandas, wah itu. Ngapain percaya kayak gitu? Seringan ada kata gitu, saya nggak pernah kandas, biasa aja. Nah itu dia punya aksi yang baik. Setiap yang dibaca ada aksinya. Yang B, istihdar. Apa sih tadi itu? Menghadirkan perasaan kita di hadapan malaikat Jibril. Setor ke malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu ya dari cahaya. Jangan bertanya, Pak Kasban, malaikat Jibril kan tugasnya menyampaikan wahyu. Kalau nggak ada wahyu lagi, ngapain ya malaikat sekarang? Itu kurang kerjaan pertanyaan kayak gitu. Malaikat itu dari cahaya. Cahaya itu cepat sekali. 1 menit, 2 menit, 1 tahun, 2 tahun itu nggak ada maknanya. Mulai Nabi lahir sampai kiamat bagi malaikat itu gitu aja. Jenengan aja lama sekali hidup ini penuh dengan cobaan dan rintangan, kata siapa. Jenengan kurang gaul sama malaikat aja. Gaul sama malaikat. Nggak dibatasi ruang dan waktu. Nah, seakan-akan di Jibril kita baca Quran, kalau yang dengar malaikat Jibril kita malu, kita nggak khusyuk kan. Di depan Nabi didengar Allah, itu apalagi. Terus yang C, istiab maknawi. Apa istiab makna itu? Memahami secara utuh maknanya, jangan parsial-parsial. Kalau baca ayat tertentu tentang perjuangan, baca juga tentang kasih sayang. Kalau baca tentang yang tegas, wala tusyrik billah, tolong baca yang kalem-kalem juga. Wa qula lahu qaulan layyina, kalau bicara yang halus. Istri manggil suaminya, Kang Mas, I love you. Pakai mat arid li sukun, 6 ketukan. Kata suaminya, I love you too. Loh, 6 ketukan.
Itu bagus cinta pakai tajwid. Itu ada istri saya, itu istri saya kacamata. Ibu, saya ajak biar tahu suaminya nggak dangdutan, tapi pengajian. Itu ada istiab manawi kan itu. Ada indikator jiwa dewasa ini terakhir. Ini agak berat. Ini ilmu berat. Apa? Jenengan dewasa atau kanak-kanak gampang. Lihat, banyak diam. Maka mbah-mbah ini rata-rata diajak guyon jarang mau, dia tetap gini aja. Karena dia tahu masa depannya. Jadi nggak ada lagi tempat canda-canda, serius. Nah, itu. Ya, maka orang dewasa biasanya banyak diam. Kayak gini, gaduh politik, pilkada, dia lebih nggak banyak pasang status atau nge-share, karena nggak punya HP. Itu banyak diam, terus banyak mendengar. Gitu. Oh ya. Tidak bertele-tele, nggak ruwet, nggak mau yang ruwet-ruwet, simple aja. Apa sih intinya gitu. Maka termasuk buku ini nggak bertele-tele, tak kasih poin itu aja nggak mau baca, Jub. Bukan narasi kayak satu paragraf Al-Quran, wah jangan tambah ngantuk. Ini per angka ada maknanya. Itu pun jangan apa sih itu? Lebih baik bubur ayam. Selalu bersyukur dalam kondisi apa saja. Jangan sakit kok, alhamdulillah dewasa sekali. Alhamdulillah aku sakit. Alhamdulillah anak saya nangis. Berarti dia bisa bersuara. Kan ada tarik suara kan, dibayar. Ini anak kita. Loh, calon orator kan. Pengganti Soekarno ini ketahuan. Orator. Maka anak semakin teriakan kencang, semakin cerdas. Maka kalau nangis jangan diputus, lanjutkan. Karena tangisan itu tandanya sarafnya banyak gerak. Kecuali kejang-kejang ya, beda lagi. Ini memang normal. Minta es krim nggak dikasih, mama, es krim, mama. Itu ada gerakan. Daripada dikasih es krim, diam aja. Tidak. Maka tangisan penting sekali. Suatu saat saya bawa anak saya kecil di depan, dia nangis minta balon, nggak saya turuti. Saya dengarkan, ya Allah, saya bisa mendengar. Terima kasih Tuhan. Anak saya punya harapan, berarti nggak akan bunuh diri karena punya harapan balon. Terus dia bisa memohon, berarti anak saya nggak bisu. Masyarakat pada perhatian pada anakku, berarti masyarakat sangat care dengan kita. Terus dia teriak-teriak, kalau nggak teriak dia akan tidur di motor, aku repot. Alhamdulillah dia teriak-teriak. Tak hitung itu fadilah nangis di atas motor 15 fadilah. Ada fadilah, tak hitung 15, gini-gini kan. 15 ya. Berarti nangis nikmat ya. Ada itu anaknya raja nggak bisa nangis, cuma diem saja 15 tahun. Kalau tiba-tiba nangis seneng nggak rajanya? Berarti anak jenengan nangis seneng nggak? Itu yang diharapkan raja, malah jenengan jangan nangis, bu, nangis itu kreativitas kok. Orang berkarya kok nggak boleh? Silakan nangis, sampai istri nangis silakan. Bikin air mata, kita yang bikin danaunya. Allah yang menurunkan hujan, kita yang nyimpen di tandon, kan gitu. Istri kita sering hujan-hujan, berarti tanah hatinya subur, kan gitu. Kalau istri sering nangis, berarti duitnya kurang. Kalau orang itu nangis itu berarti subur hatinya, subur. Kalau ibu-ibu gak mudah terenyuh, ada anak yatim gak punya ibu, punya ayah, sendirian di rumah, terenyuh, itu hatinya subur, subur sekali. Maka kata Ar-Rum itu kalau tetesan air mata itu air hujan. Semakin banyak hujan tanahnya subur. Sering menangis ingat akhirat, hatinya subur. Nah itu. Kemudian apalagi itu? Dia tidak banyak protes, enggak. Hidupnya teratur. Ada aktivitas harian yang tidak bisa diganggu. Sholat jamaahnya pasti.
Mau surat pagi dan sore pasti. Duha 8 rakaat pasti. Tahajud 13 rakaat pasti. Sebelum tidur baca Al-Mulku, Al-Waqiah, Ar-Rahman, Ad-Dukhan, Yasin pasti. Tiap hari 5 juz pasti. Jadi nggak ada jadwal bal-balan, nggak ada. Ada kalau memang free silahkan, tapi bukan prioritas. Karena di akhirat nggak ditanya kamu itu penggemar Ronaldo atau Messi, kan tidak. Yang ditanya kamu itu pengikut Nabi apa bukan, kan gitu. Makanya tolong kita dekat dengan siapa di dunia ini. Bersahaja, sederhana. Masalah fasilitas nomor 2. Yang penting pemaknaan, the meaning of life, tahu makna hidup. Bukan baju bagus tapi hatinya gelisah, mendingan blarak tapi guyu terus, itu stres. Baju sederhana tapi hati kayak freezer, ya itu loh. Bisa buat nyimpen ikan tadi kan. Jadi tolong ibu-ibu, tampilan jilbab nggak terlalu penting Bu. Yang penting hati jenengan itu berjilbab. Jilbab, pakai lipstik hatinya, pakai bedak, pakai wardah. Hatinya sudah cantik, maka Allah melihat hati ibu-ibu, bukan wajah. Wajah nggak lama. 2100 podo mati kabeh. Nggak ada yang abadi. Yang abadi itu hati illa man atallaha biqalbin salim. Surat apa? Surat dalam Al-Qur'an. Ya sudah. Asy-Syu'ara ya. Itu surat dalam Al-Qur'an, betul. Luar biasa. Hafal semua ya. Insyaallah. Tolong itu masih hidup baca Al-Quran. Mumpung masih hidup, kalau udah mati nggak bisa baca Al-Quran lagi. Tolong sehari ini masih kuat-kuat ya, mudah. Minimal 1 juz, minimal sudah. Itu minim sekali, karena kata Nabi sebulan khatam sekali itu minimal. Nah ini nunggu Ramadan. Pantesan hatinya garing ya, panasan. Karena kelaparan batinnya. Kering, kayak orang lapar. Pagi nggak makan, pulang nggak makan, pulang istri nggak nyedikan makanan, jengkel nggak? Kenapa nggak bacakan Quran nggak jengkel? Aneh sekali, berarti kelainan lambung kan? Nggak makan kok nggak lapar. Kemudian apa? Bersahaja, lebih mengutamakan kedamaian batin. Pak Ustadz, ada orang mengatakan tai ayam itu nggak najis Pak Ustadz. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Mana ayamnya tak sembelih, aku makan ayam, itu namanya lebih damai gitu. Daripada bahas tai ayam. Pak Ustadz, tai ayam itu najis enggak? Tai lalat enggak, itu gede-gede di wajahmu juga enggak najis. Tai lalat. Gak usah bahas kayak gitu, enggak penting. Membuat hati keruh enggak usah dibahas. Karena ilmu yang hebat apa? Membuat hati dingin, itu aja. Kalau jenengan kok sering ribut politik, ribut ekonomi, IKN, jadi jenengan itu hatinya kayak kompor, gampang panas. Coba hatinya freezer. Oh IKN ya, subhanallah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Allahu akbar. Terus jangan posting 0 Nusantara. Padahal fotonya di Magelang. Backgroundnya 0 Nusantara. Sudah sampai nih 0 Nusantara. Sudah itu dingin-dingin kayak gitu. Cari yang dingin. Hidup sebentar, kenapa panasan? Wong 2050 ya. Ujungnya mati karena panas-panas. Belum dimasukkan neraka sudah panas, gimana sih? Orang calon ahli neraka itu sudah merasa panas duluan. Orang ahli surga belum masuk surga sudah dingin duluan. Maka Nabi bersabda, yadkhulul jannah kullu hayyin la yansahal. Orang ahli surga itu ademan orangnya. Pak, motor jenengan Pak, diserempet Pak. Alhamdulillah, motornya diserempet, orangnya enggak kan? Oh iya, itu ademan kan. Bapak, sandal Bapak diambil. Alhamdulillah, sandalnya hilang, kakinya enggak kan? Alhamdulillah. Pilih mana? Punya kaki enggak punya sandal? Punya sandal enggak punya kaki, pilih mana? Nah, itu berpikir yang dingin-dingin, yang enggak panas-panas. Terus menerima realita, tidak menolak realita. Ribut pasti. Kalau jenengan nolak ribut, berarti jenengan kacau. Akui dunia pasti penuh dengan keributan. Tujuan kita mendamaikan, bukan malah meributkan keributan. Orang yang ribut dengan keributan, ributnya 2 kali. Ada keributan dan sikapnya ribut.
Tapi kalau ada keributan dia jadi air, berarti dia pemadam kebakaran. Bisa dipahami ya, mahasiswa kan gitu. Menerima realita, tidak berharap kepada seseorang. Setiap manusia, makhluk mulai dari langit sampai bumi, semua mengecewakan. Jangan berharap pada HP, bisa kehabisan kuota. Jangan harap pada LCD, bisa tiba-tiba mati listrik. Jangan berharap banyak pada suami, pasti akan mati juga. Jangan terlalu bangga pada istri, istri juga akan mati, semua bubar. Kalau berharap pada selain Allah, pasti kecewa, sudah tak jamin. Ingin duit berapa? 1 miliar, tetangganya dapat 2 miliar, sedih nggak? Sedih kan gitu. Maka jangan terlalu mengharapkan makhluk jadi pondasi, stres semua. Yang kaya stres, yang miskin stres, semua stres. Dunia itu kumpulan orang stres. Baca ayatnya. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a. Lu semuanya punya duit pelit. Enggak punya duit pengin punya duit. Lah jenengan pengin apa toh? Gitu. Tinggal di Magelang pengin ke pantai. Tinggal di pantai pengin ke gunung. Lah jenengan itu mau kemana toh? Gitu. Masih bujangan pengen nikah. Setelah nikah mendingan bujangan ya kalau dimarahi terus gini. Lah jenengan mau kemana toh? Hidup itu menikmati ketidakenakan. Manis-manis dalam kepahitan. Insya Allah yang manis lebih manis. Itu bagi yang sebenarnya. Bisa manis dalam kepahitan. Kok istrinya ngomel, alhamdulillah dia sangat peduli pada aku. Dia adalah tim asesor tanpa diundang, datang tiap detik, bukan 5 tahun sekali. Kayak DKD itu, diasesori kan 5 tahun sekali. Kita sebagai suami tiap detik, dari mana? Mau kemana? Uangnya itu semua di evaluasi. Kita harus pasang banner, selamat datang asesor kehidupanku, my wife, kan gitu. Kalau paham tentang the meaning of life, tapi kalau nggak paham ya kecewa terus. Mesti salah, mesti salah. Mas pakai yang biru, ya Pak. Bukan biru yang itu Mas. Tuh salah lagi, gitu Pak. Mas mau ya pakai sandal yang coklat, pakai yang coklat. Lu kok jepit? Ini yang coklat juga. Itu istri itu suka begitu gitu. Pokoknya kalau paham komentar wanita itu bukan benci tapi saking perhatian banget. Mas, mbok kumisnya mbok dipotong Mas gitu. Udah. Terus itu yang di hidung itu nongol-nongol itu. Oh ya, ya. Terus itu jenggotnya kok amburadul. Ya. Jambangnya juga, ya. Alisnya terlalu tebal Mas, jangan dikering. Ya Allah, itulah wanita. Wanita itu memang banyak bicara. Tandanya anaknya banyak kosakata. Kalau ibunya pendiam, bapaknya pendiam, anaknya autis. Maka kalau ibunya cerewet bersyukur. 25.000 kata per hari. Insya Allah anaknya itu jadi kamus berjalan, mengalahkan kamus bahasa Indonesia 1 jilid. Kalau anak ini berjilid-jilid, ilmunya banyak. Maka kecerewetan ibu rezeki. Terima kasih ya Bu. Terima kasih, gara-gara ibu cerewet anaknya bisa ceramah. Coba, coba. Kenapa piring taruh di situ? Coba dicuci dulu. Ya Ma. Lu kok taruh di situ lagi? Ya Ma. Ayo dimakan. Loh kok berdiri? Duduk. Loh, baca bismillah. Kok tangan kiri? Tangan kanan. Loh kok makan sini? Cepetan. Wah Allah. Enggak makan gitu. Itu ibu yang cerdas, sangat perhatian. Maka ibu-ibu terima kasih banyak atas kecerewetannya. Memang ibu-ibu diciptakan karakternya cerewet. Dari kata Hawa. Itu mat wajib mutasil. Itu 7 harokat. Hawa. Kalau Adam pendiam. Maka bapak-bapak kalau marah diam. Kalau mak malah pasang status.
pulangkan saja engkau pada ibuku atau ayahku. Dulu engkau pernah berjanji. Yang masih hafal berarti wis tuwa. Itu lagu kita dulu yang sangat mengharukan. Terus terakhir, selalu takarub pada Allah. Hal-hal yang primer. Tidak suka yang kayak formal-formal gitu, nggak suka. Gua apa toh? Apa sih fungsi? Ayo hadir ya lo, ada pentas seni. Terus kira-kira di alam barzah ditanya nggak pentas seni? Nah, itu nggak mau kayak gitu, nggak penting. Ada pesta balon, terus mau ngapain? Oh itu bagus indah. Lah itu pelangi indah, Gunung Merbabu Menara indah. Kenapa kita nggak meriwet lukisannya Allah tiap hari muncul? Baru muncul semalaman aja pada keblok-keblok. Boya ngeploki Gunung Dieng, gini-gini. Dieng indah sekali. Sesuatu yang nikmat berkali-kali kita nggak menghargai. Baru muncul sekali karnaval kita tonton. Allah menampilkan ini, ciptaannya indah, karnaval kehidupan, jarang kita apresiasi. Giliran 17 tahun sekali kita tonton. Tamu jauh datang dimuliakan. Tonggone pirang-pirang tahun jarang dimuliakan. Kira-kira kalau rumahnya kebakaran minta tolong siapa? Yang jauh. Itu kita sering nggak logis dalam hidup. Kayak gitu. Maka muliakan tetangga, muliakan suami, muliakan istri. Nanti pulang tolong dicium ya Bu suaminya. Kalau masih punya. Kalau sudah janda didoakan suaminya. Bapak yang sudah punya istri nanti dicium ya istrinya. Misalnya 3 kali, 3 pagi, 3 kali siang dan 3 kali sore. Itu sudah pahalanya besar. Kalau bisa plus disuapin, pagi disuapin, siang disuapin, sore disuapin. Jangan lupa dompetnya dibuka, ada isinya nggak siang? Say, ada nggak isinya say? Say itu sayang bukan seton. Say, I love you, tolong tiba. Oh kosong, sini tak isi. Makasih ya mas, gitu. Tolong bayarin. Oh bayarnya lebih mahal kan Paris. Itu instrumen kasih sayang. Hidup itu susah semua, nggak ada yang bahagia. Ada terlihat bahagia, ada temporer, ada sedikit bahagia, ada. Sekarang dapat duit senyum, nanti sedih lagi. Lahiran anak senang, habis itu anaknya sakit sedih lagi. Senang sedih, senang sedih, nggak ada selesainya sampai ajal datang. Maka jangan senang ketika senang saja, tapi senang ketika ada masalah senang. Welcome masalah, tak tunggu-tunggu kok nggak datang-datang. Kata Allah, la tublawunna fi amwalikum, pasti ada masalah di hartamu. Wa fi anfusikum, mesti fisikmu sakit, mesti. Bu lara untu, bu macam udun, macam mesti itu. Keluargamu mesti bermasalah. Bu anakmu, bu pasanganmu, mesti nggak ada yang nggak bermasalah. Aman-aman itu hanya dilihat tetangga. Kok anteng ya Pak Ustadz itu ya? Katanya begitu. Tanya aja istrinya kan. Jadi nggak ada orang anteng di dunia, nggak ada. Ada yang sudah ALM itu anteng, meninggal dengan anteng. Tapi kalau masih hidup selama bernafas pasti diuji Allah. Mudah-mudahan yang hadir sekeluarganya dikasih Allah tenang batinnya. Walaupun ombaknya kenceng, dia pandai berselancar. Nggak mengeluh pada ombak yang kenceng, yang tinggi, malah senang. Kalau nggak bisa berselancar, jenengan akan tenggelam. Kehidupan penuh dengan gelombang. Silakan belajar selancar di area kehidupan. Nggak usah ke pantai. Kesini saja. Kalau ada gelombang, wah sip nih ya, bagus nih, tak tunggu-tunggu. Itu berarti jenengan bisa menikmati kehidupan. Jangan nunggu, tenang saja. Tapi memang ombak itu penting. Nah, maka kalau diunek-unek ke orang, tolong tasakuran. Alhamdulillah, diunek-unek ke tonggo. Sangat care sekali dengan diriku gitu.
Itu tahu ilmu kehidupan. Mahasiswa sama, ngajukan beasiswa nggak turun-turun. Alhamdulillah, gara-gara nggak turun, saya nggak bisa jalan-jalan. Malah hafal surat Al-Isra. Subhanallah dia. Coba kalau hafal nggak hafal surat Al-Isra. Mohon maaf jika terlalu panjang dan bertele-tele. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.